dengan luas wilayah 27.623,10 km persegi. Secara administrasi, Kutai Kartanegara memiliki 193 desa, 44 kelurahan, dan 18 kecamatan dengan jumlah penduduk 696.784 jiwa. Guna mewujudkan visi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016 hingga 2021, tentunya diperlukan langkah konkret agar terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam pembangunannya, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tantangan, yaitu mengacu beberapa indikator pembangunan, di antaranya menurunkan angka kemiskinan yang saat ini berada pada 7,41%, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di mana angka harapan hidup mencapai 71,93 tahun, menaikkan tingkat pendidikan masyarakat yang saat ini baru pada tingkat SMP dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8,84 tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan, tentunya ada hal yang mendasar, yaitu ketersediaan data yang valid dan terintegrasi, sehingga bisa tepat sasaran. Dengan ketersediaan data yang valid, tentunya diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan pada kondisi ketersediaan anggaran yang terbatas dari pemerintah. Guna mengoptimalkan pencapaian indikator pembangunan tersebut, perlu dilakukan pemecahan masalah data yang terverifikasi, tervalidasi, dan terintegrasi, yaitu dengan melakukan sinkronisasi data antar sektor, serta mencari sumber-sumber pembiayaan lain di luar anggaran pemerintah, dengan melibatkan dunia usaha atau pihak swasta yang beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara melalui program yang diformulasi oleh pemerintah dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP. Dengan data yang valid dan terintegrasi, tentunya dapat memudahkan pihak perusahaan atau dunia usaha untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan, guna turut mendukung tercapainya indikator pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan ditunjang sarana software sebagai fasilitas untuk menjangkau sasaran pembangunan dan mengatasi masalah, diformulasikan dalam bentuk klinik virtual bersama dengan tujuan mengatasi masalah kesejahteraan rakyat Kutai Kartanegara atau disingkat Klimak-Kukar. Di dalamnya terdapat berbagai program serta kegiatan pembangunan yang bisa dipilih oleh pihak perusahaan. Guna terwujud dan suksesnya pembentukan klinik virtual bersama ini, tentunya ada beberapa langkah yang sudah dilakukan, yaitu dengan melakukan rapat-rapat internal, rapat dengan stakeholder, serta menyampaikan rencana aksi perubahan secara langsung dan meminta dukungan kepada perangkat daerah yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadi Hatibinoto, Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bapeda, sekaligus juga sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 di Puslat Bangka DOD LAN Samarinda. Aksi perubahan yang saya gagas adalah klinik virtual bersama untuk mengatasi masalah kesejahteraan rakyat Kutai Kartanegara. Hal ini dilatar belakangi oleh permasalahan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal pengentasan kemiskinan yang selama ini banyak sekali program-program pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak tepat sasaran. Dan juga belum ada sinergitas atau kolaborasi antara dana-dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan dana-dana dari TJSP. Untuk itu, semangat saya membangun klinik virtual ini adalah untuk bagaimana mensinergikan antara program-program pemerintah daerah dengan program-program yang ada di perusahaan melalui dana TJSP, sehingga nantinya tidak terjadi tumpang tindih atau pembangunan yang tidak tepat sasaran. Itu harapan saya. Dan harapan saya juga masyarakat bisa mendukung program ini, dan juga perusahaan-perusahaan dan lintas stakeholder juga bisa mendukung usaha ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wiono, Kepala Bapeda Kabupaten Kutai Kartanegara, mengucapkan selamat kepada Pak Sriadi yang telah mengikuti pendidikan diklat tim 3 untuk di Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Kami selaku pimpinan yang juga selaku mentor tentunya sangat mendukung program ataupun proyek perubahan yang dilakukan oleh saudara Riyadi ini.
mengingat bahwa Kabupaten Kota Kartanegara itu dari sisi pendanaan juga mengalami keterbatasan, sehingga sinergitas antar masyarakat, stakeholder, khususnya ini perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan, program pembangunan Kabupaten Kota Kartanegara. Nah, tentunya ini sangat membantu dengan adanya proyek perubahan ini, sehingga kita harapkan bahwa hasilnya nanti bisa berdampak terhadap kolaborasi pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kota Kartanegara. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan ada satu tahapan milestone yang tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek ini, yaitu kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pemerintah daerah terkait alokasi dana TJSP. Tentunya, peran perusahaan dalam pemanfaatan dana TJSP saat ini dipergunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam pencegahan, penanganan, dan pengendalian wabah COVID-19. Dan hal itu sesuai surat Bupati Kutai Kartanegara nomor 372, tanggal 30 Maret 2020, tentang keterlibatan aktif perusahaan dalam pencegahan, penanganan, dan pengendalian pandemi COVID-19. Sebagai langkah akhir pelaksanaan milestone jangka pendek, maka saat ini tim kerja aksi perubahan Klimakukar lebih fokus pada pembuatan aplikasi sistem informasi berbasis web dan Android yang mendukung pembentukan klinik virtual bersama untuk mengatasi masalah kesejahteraan rakyat Kutai Kartanegara. Dapat hazardku